والصلاة والسلام على روح والدنا ووالديكم وأماتنا وأماتكم وأما جميع الحاضرين خاصة وأما جميع المسلمين عامة أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله سبحانه وتعالى يهدينا ويهدي أولادنا ويحفظنا من شر الفتن والمحن ما ظهر من بطن وأن الله سبحانه وتعالى ينفعنا فيما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ويفقهنا في الدين ويعلمنا تأويل وأن الله سبحانه وتعالى يصفي قلوبنا ويصلح قلوبنا وقوالبنا ومن وسلف من رجال الصالحين في مثل هدنا وإنا مقصدهم وصدنا ما طلبنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته واقتدى بهداه. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. Radhiyallahu ankum wa ba'du faminal hasani. Dan setelah menyebutkan tadi itu nasihat-nasihat, faminal hasani termasuk barang yang bagus, perkara yang bagus, an-nakhtima untuk kita menutup hadhihin nubdah, tulisan ini, bisyai'in dengan sesuatu, mimma daripada apa-apa, waroda yang telah datang riwayat, fi dhammid dunya, di dalam dhammid dunya, cacian hinaan untuk dunia, wa dhammi dan juga hinaan mu'athiriha orang yang mementingkan dunia, wa yambaghi dan seyogyanya an-nusaddira dzalika, kita memulai itu biqaidatin dengan kaidah yu'awwilu 'alaiha yang menunjukkan atasnya, yaitu atas cacian dunia, wa yarji'u ilaiha dan kembali kepadanya, fanaqulu maka kami berkata wabillahi taufiq, dan dengan Allah lah at-taufiq, petunjuk. Ad-dunya ala salasi tabaqatin, dunia itu terbagi menjadi 3 tabaqat, 3 tingkatan. Fadunya fiha thawab, pertama dunia yang ada pahalanya, wa ukhra fihal hisab, kemudian ada lagi dunia yang ada nilainya hisab, wa thalitsatun fihal azab, dan yang ketiga yang isinya adalah azab. Jadi ini sudah masuk bagian terakhir, cuman tuh jadi nek kita begini diterangno masalah ngelek no dunia, menjelaskan tentang hinanya dunia, wa mu'athiriha dan orang yang mementingkan dunia. Nah, untuk menjelaskan tentang hinanya dunia dan hinanya orang yang mementingkan dunia, kata beliau termasuk yang bagus kita tutup tulisan saya ini dengan menjelaskan tentang hinanya dunia dan orang yang mementingkan dunia. Tapi penutupnya beliau ini panjang. Ya, ini halaman 40, ini nanti sampai halaman 60. Isine ngilak-ngilakno dunya tok iki. Ya. Jadi kira-kira khatam iki wis gak arep dunya wis. Mestine. Ya, mestine wis khatam iki wis gak omes ndelok dunya iku, wis ndelok dhuwit iku pengin dibuak ngono mestine. Ya. Soalnya panjang lebar dijelaskan tentang hinanya ini dunia, lek pancene ngamalno temenan. Ya. Wis barang sing apik-apik ku ndak gelem wis. Wis kepengine wis ibadah tok. Ya. Mangan saanane, urip saanane. Coba ae delok ya, mudah-mudahan temenan. Ya. Kata beliau, ad-dunya salatu tabaqat, dunia itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Ada dunia yang nilainya ibadah,
ada dunia yang nanti dihisab sama Allah Ta'ala, ada lagi dunia yang nilainya azab, nanti akan mendatangkan azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'amal lati fiha thawab, maka adapun dunia yang nilainya itu adalah berpahala, ada ganjarannya, fahia yaitu allati yang mana tasilu akan menyampaikan biwasitotiha dengan perantaran dunia tadi itu ilal khair kepada kebaikan. Watanju dan menjadikan selamat biwasitotiha dengan perantara dunia itu an qala isyar daripada kejelekan. Qala isyar yaitu kebingungan daripada kejelekan. Wahia matiyatul mu'min, dan itu merupakan lompatan atau hamparan bagi orang yang beriman. Wa mazra'atul akhirah, dan ibarat ladang atau sawah untuk akhirat. Wahia yang dimaksud adalah al-kafafu minal halal, yang cukup daripada perkara yang halal. Ya, dunia yang mendatangkan pahala itu apa? Dunia yang mendatangkan pahala itu, kata beliau, dunia itu engkau di akhirat, ya, harta itu akan menjadikan pahala. Ya. Bagaimana bentuknya? Yaitu harta yang menjadikan perantara seseorang untuk memperbuat kebaikan. Harta yang digunakan untuk memperbagus ibadah kita. Misalnya pakaian yang digunakan untuk menutup aurat. Kemudian pakaian yang digunakan untuk sholat. Uang yang digunakan untuk membangun masjid misalnya. Ya. Rumah besar tapi digunakan untuk menampung anak-anak yatim. Rumah yang besar tapi digunakan untuk taklim, belajar ilmu agama. Nah, itu dunia zahirnya, tapi hakikatnya menjadi perantara seseorang itu sampai kepada Allah. Montor api tapi montornya digawe ngaji misalnya. Nah, HP larang misalnya ya, tapi digawe live streaming pengajian misalnya. Ya, gak sing kamera yang golek sing api, tidak apa-apa. Nah, itu merupakan wasitoh perantara seseorang untuk berbuat bagus. Lha iku engko ngene akhirat bukan hanya nggak dihisab, tapi mendapatkan pahala. Sampean tuh kudu oleh ganjaran. Nah, ketika misalnya beli sarung, beli celana misalnya, tuku celana, tuku kelambi, niate untuk nutup aurat. Niate engko tak gawe ngaji enak misalnya, ya. Loh, ketika beli itu sudah dapat pahala. Nah, dipakai tambah pahala lagi. Nanti di akhirat baju ini akan menjadi timbangan pahala kita. Jadi termasuk pahala itu adalah baju ini. Termasuk pahala itu adalah rumah itu. Ya, termasuk pahala adalah misalnya kendaraan itu. Nah, itu akan menjadi apa? Timbangan kebaikan untuk kita nanti di akhirat. Biwasitatiha ilal khair, menjadi perantara untuk kebaikan. Watanju, dan juga termasuk dunia yang menjadikan seseorang itu selamat, jadikan perantara untuk kebaikan. Juga yang membuat orang itu selamat daripada kejelekan. Nah, termasuk sesuatu yang membuat orang itu selamat daripada kejelekan. Misal makanan yang membuat dia itu selamat tidak sampai kelaparan misalnya. Ya. Atau misalnya ya, sesuatu yang membuat dia itu tidak sampai atau apa misalnya obat, ya, beli obat yang digunakan supaya dia tidak sampai sakit. Ya, lo sampai duit sing ditokno gawe itu obat itu nanti akan berubah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan uang tadi itu akhirnya dia terbebas daripada kejelekan. Ya, jadi tadi itu perantara untuk kebaikan, kemudian menyelamatkan daripada kejelekan. Atau misalnya untuk ya ono arek-arek misalnya, ya ada anak-anak mereka tidak sekolah, ya, terus
jadi pecandu narkoba, naudzubillah min dzalik misalnya. Kemudian jadi pecandu khamr misalnya. Tuh, sampai mengeluarkan uang, mengeluarkan uang, kemudian uang itu digunakan supaya anak-anak ini berhenti daripada minum-minuman keras. Ya apa? Ya sembuh ya apa carane wis. Mungkin digawekan kegiatan apa enggak dibuatkan mungkin panti rehabilitasi misalnya. Ya, membuat orang itu selamat daripada kejelekan. Nah, ini uang yang dikeluarkan atau dunia yang dikeluarkan ini merupakan penyelamat daripada kejelekan. Nanti uang yang dikeluarkan ini menjadi tambahan pahala untuk orang yang memiliki uang tersebut nanti di hari kiamat. Pokok sing nyelametno teko kejelekan. Walaupun kejelekan duniawi misalnya. Kayak tadi itu sakit ya, atau apa misalnya ya. Nah, itu nanti menjadi pahala. Wahia matiyatul mu'min wa mazra'atul akhirah. Lah dunia yang semisal ini adalah ibarat jalan daripada seseorang untuk sampai kepada surganya Allah. Ibarat sawah, ladang, dunia ini ditanam, diharapkan panennya, diharapkan hasilnya untuk seseorang itu nanti memanen hasil yang nikmat, memanen hasil yang banyak nanti. Wahia al-kafafu minal halal. Lebih ringkesnya lagi, dunia yang mendatangkan pahala itu adalah cukup daripada yang halal. Itu nanti dapat pahala. Makan secukupnya, tidak usah berlebih-lebihan. Mangan saono nih. Engko sampean misalnya mangan sego sak piring ya ambek iwake sak kopi ini sak sembarangane. Lho iku engko di kiamat, di hari kiamat itu bukan hanya enggak dihisab. Bahkan nasi yang kita makan ini nanti akan apa? Menjadi tambahan pahala untuk kita. Nah, kemudian juga misalnya mati tak Miki? Enggak ya. Kemudian juga misalnya minuman yang kita minum atau rumah yang kita bangun misalnya. Semenjak itu cukup, ya, misalnya bangun rumah sak cukupe, gak berlebih-lebihan. Ya, ndak usah keluarga mek papat, mek 5 bangun rumah 1000 meter misalnya. Ya, atau bangun rumah tingkat papat, tingkat 5, anak mek 3, ya anak mek papat misalnya. Nah, buat apa berlebih-lebihan? Nah, tapi secukupnya. Anak 4, anak 5 bangun kamar ono papat, kamar piro misalnya. Secukupnya. Rumah yang dibangun itu nanti nggak akan dihisab, bahkan menjadi pahala. Terus kemudian beli kendaraan secukupnya. Pokoknya sing halal yang ukurannya cukup, tidak sampai berlebih-lebihan. Pakaian, sing sak pantes sih. Kok tuku misalnya ya, lek dikai gak apa-apa ya. Lek tuku misalnya, tuku klambi sing larang. Ya, sing merek iki, sarung sing larang jutaan misalnya. Nanti di hari kiamat dihisap itu. Ya, nanti di hari kiamat dihisap itu nanti. Tapi kalau secukupnya sak pantes sih, yus gak usah sing elek-elek nemen sing 20.000-an, Abu Khamsin misalnya sing ditarik suwe misalnya ya ndak. Sak pantes sih. Ya, secukupnya yang sak pantes sih. Lah itu nanti di hari kiamat bukan hanya dari hisab, tapi nanti jadi pahala. Aku gitu tuku sarung niati yo cek enak kayak sembayang, mosok gawe sarung gak tau ganti, lah gatel kabeh akhirnya rusuh. Aku tujuannya beli baju ini supaya untuk ganti, supaya untuk nutup aurat. Lo ketika beli ya, itu uang yang kita gunakan itu selama tidak berlebih-lebihan, ya selama tidak berlebih-lebihan itu nanti jadi pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pokoknya gak boleh lebih-lebihan, ya tidak boleh berlebih-lebihan. Wa ammal lati fihal hisabu, adapun yang derajat dunia yang kedua ini ada hisabnya. Nah, ini ada hisabi. Fahia, maka dunia yang semisal ini allati yang mana la tashtaghilu bisa babiha, yang tidak menyibukkan bisa babiha dengan sebabnya an ada imakmurin untuk melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah. Jadi dunia yang
tidak sampai membuat dia itu sibuk daripada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai golek duit misalnya ya, nyambut gawe, gak sampai nyambut gawe niku nglalekno sembayang. Ndak sampai nyambut gawe iku nglalekno ngaji misalnya. Ndak sampai misalnya bangun rumah itu akhirnya sampai sibuk bersih-bersih, sibuk ngerumat omah iku mang walaupun ndak bangun ya. Sibuk ngerumat omah iku akhirnya sampai gak tahu ngaji. Sampai akhirnya meninggalkan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat dan lain sebagainya. Atau zakat atau apa misalnya. Lah ini dunia yang semisal ini nanti di akhirat dihisab. Wala tartaqibu fi talabiha amran mahdhura, dan juga dunia yang ketika proses kita mencari dunia itu tidak dengan amran tartaqibu sampai melakukan amran mahdhura, perintah yang berbahaya. Bangun omah saking ngoyone kepingin bangun omah tingkat sing gede sampai kabeh disabet misalnya. Sing haram-haram di JP, sing subhat di JP. Apa ngoyo nutukno bangun omah. Lho omah sing kaya ngene iki nanti bukan hanya dihisab ini. Nah, tapi ndak. Ya, anake piro? Anake papat. Telu papat misalnya. Bangun omah luas 500 meter. Tingkat telu. Ya, ono live berlebih-lebihan. Tapi pancene duwe akeh. Pancene miliarder. Nah, duwe MM-an lebih-lebih duwe. Uang yang digunakan untuk membangun ini ya, kan ndak sampai golek barang haram, pancen duwe akeh. Nah, pancene duwe akeh bangun omah tingkat 10 kuat. Nah, bangun omah cuma nang 500 meter, 1000 meter iso pancene duwe akeh. Lo nanti di hari kiamat ini dia akan dihisab. Ya. Nanti di hari kiamat ini dia akan dihisab nanti itu dengan hartanya itu. Kenapa? Ya, karena dia bangunnya lebih daripada kebutuhannya. Bangunnya lebih dari kebutuhan. Lek cak cukup gak dihisab. Nah, lo aku iki duit halal. Lo iya duit halal aku dihisab lo. Duit-duitku dhewe nyambut gawe aku dagang halal. Iya, betul halal, tapi kamu ini lebih daripada kecukupan. Nah, jadi gak sampai yang haram. Ya, enggak sampai ngambil barang haram enggak. Wa hadhihi dunya fihal hisabut tawil. Dunia yang semacam ini nanti ada hisabnya yang panjang. Nah, enak-enakan dadi wong sugih sampean. Ya. Oh, sugih enak engko mlebu swargane ku kari. Ya, wa innal faqira wa innal ghaniya, dan sesungguhnya orang kaya itu akan masuk surga itu lebih lama daripada orang yang miskin 500 tahun. Nah, termasuk fadilah wong miskin, wong melarat iku ya. Iku mlebu surga ndisi 500 tahun sebelum orang kaya. Nah, ngene. Enak dadi wong melarat iki ya, mlebu surga ndisi. Lho kok iso? Lha iya gak ono sing dihisab. Nah, lek wong sugih kan dihisab ditakoni tekon ndi dhuwit iki. Ya dhuwit 1 juta iku kon oleh kowe tekon ndi? Kon gawe apa dhuwit 1 juta iki? Kon waktu iku oleh dhuwit 1 M iku tekon ndi? Kemudian 1 M ini yang 1 juta dibuat apa? Yang 10 juta diperinci. Ya, totalan satu persatu semuanya itu panjang akhirnya. Selisihnya 500 tahun. Lek sing melarat enak takoni. Kon oleh dhuwit piro? 20.000. Kon gawe tuku apa? Sego sak bungkus, ngombe teh siji, gorengan 5. Wis mari wis. Wis. Ya. Loh. Misalnya protes, wis malaikat mek ngono tok pisan. Wis apa maneh kalau dhuwit maneh kon wis perangkat to. Ya. Wis gak usah takon-takon maneh wis. Nah, kon oleh dhuwit piro kon? Bayaran sak wulan. 2 juta misalnya. 2,5 juta. Kon gawe tuku apa? Gawe tuku beras, papat, misalnya gawe bayar token listrik 200.000, gawe sekolah anak, gawe susu. Wis mari entek. Ya wis budal wis. Lho mari kalau dhuwit maneh wisan. Apane sing ditakoni? Lek wong sugih, oleh piro kon? 500 juta. Gawe apa 500 iki? Ya, 500 gawe apa sing 100 juta gawe iki gawe. Dawa hitungane.
Ya, panjang hitungannya akan panjang. Marat enak wis. Ya apa? Kepiye marat dah? Nah, enggak kepingin nah. Ya. Wa arbabuha ya adapun arbabuha hammul aghniya alladzina yasbiquhumul fuqara. Lah ini yang mana mereka mendahului oleh orang-orang kaya, orang fakir itu ilal jannah ke surga binifsi yaumin setengah hari. Nah, jadi wong melarat iki ndisiki wong sugih mlebu surga iku setengah hari. Lu jari mang suwe. Setengah hari nih di akhirat iku khamsatu mi'ati amin 500 tahun. Aja ngomongnya enak mek setengah harinya di akhirat itu kalau di dunia hitungannya 500 tahun. Seharinya di akhirat itu di dunia sama dengan 1000 tahun. Nah, di sampai terus di surga enak 500 tahun. Ya, wis menikmati baru wong sugih-sugih iku baru teko. Ya, tekon dia dihisab aku. Salah di dunya cek akeh ne dunyane. Salah biyen pas urip cek akeh ne dunyane misale. Ya, lha sing melarat enak wis menikmati. Wis gak apa-apa Ustaz wong hisab ae, gak adab. Duh, hisab itu minal adab. Ya, hisab itu jumlatun minal adab. Hisab itu adab. Jadi kira enak hisab itu. Sampean misalnya duwe salah, kan duwe salah wis kadang-kadang wis. Contoh ono pemeriksaan polisi misalnya. Itu kan contoh hisab. Kadang-kadang sampean wis jangkep STNK ono gawe helm. Ya, lek sing kok motor wis gawe sabuk. Lampu ya ono, wis jangkep kabeh. Tapi ketika ada pemeriksaan, ndrodok. Padahal gak salah kadang-kadang. Ndrodok wedine ono ae sing disalah-salahno. Wedine ono engko sing pentile apa? Sepeda, engko sing selebore, engko plate. Wedine kan ndak ero kita. Kita kan ndak tahu. Ketika ada operasi razia, lek iso muter-muter balik. Padahal jangkep. Kita nggak ngelanggar, pakai helm sudah semuanya. Kenapa? Dihisab sama polisi. Apalagi pernah punya salah. Ya, apa mana sepedanya mati? Apa mana pas nggak SIM ono razia? Ya, antri razia nih. Ya apa? Ndrodok tambahan. Ngenteni antri ndrodok. Atau ono pemeriksaan polisi nang kantor polisi misalnya diperiksa, antri. Ya, kata diperiksa iki antri. Iku ndrodok. Ketika diantri mungkin sak jam iku krasa kok sedino. Padahal sak jam. Aduh, gak mari-mari ki ayo sedang mari. Cepat selesai sudah. Kenapa? Kita takut. Dalam keadaan takut. Ketika diperiksa pun ditakon siji-siji. Ya, pada jam sekian kamu kemana? Apa yang kamu perbuat? Ya, misalnya ono pembunuhan, misalnya ya, sampai diduga pembunuh misalnya. Takoni jam sekian kemana? Habis dari mana? Uang ini atau ditakoni siji-siji. Nah, seakan-akan wis ayo wis cepetan wis. Masih yo aku salah, wis lebokno penjara wis tak apa-apa. Kalau salah, daripada dihisab itu takon itu azab. Begitu pula nanti di hari kiamat, ya, dihisab sama Allah Subhanahu wa taala itu min aina iktasabahu, itu kon dikon oleh duit. Kamu gunakan untuk apa uang ini? Itu bagian daripada azab. Ya, jadi aja dikira enak-enakan. Ya, Pak, mulai kepingin ya, dia melarat ya. Wa ammal lati fihal azab, adapun yang di dalamnya ada azab dunia, fahiya allati taqta'u an ada'il ma'murat. Dunia yang diazab itu yang memutus seseorang daripada mengerjakan yang diperintah oleh Allah. Taqta'u an ada'il ma'murat. Wis gara-gara dunya gak sembayang. Gara-gara dunia akhirnya ndak zakat. Terlalu cinta sama dunia akhirnya ndak mau zakat. Wa tuqi'u firtikabil mahdurat, dan membuat orang itu terjerumus dalam melaksanakan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Gara-gara ngoyo nyari dunia, semua disabet, korupsi diambil, uang rakyat diambil. Ya, atau uangnya digunakan untuk beli khamr, beli narkoba. Wa hiya zadu sahibiha ilan nar.
dunia yang semacam ini merupakan bekal seseorang untuk neraka. Nah iki dunya sing garai mlebu neraka. Wa mudrijatahu ila daril bawar, ibarat tangga seseorang ke neraka. Wa ilaihil isyaratu, dan dengan dunia yang semacam inilah yang diisyaratkan bima ruwiya innallaha, sesungguhnya Allah ya'muru bid dunya ilan nar. Allah memerintahkan dengan dunia untuk pergi ke neraka. Fataqulu, jadi Allah itu pernah nyuruh dunya, dunya budala konan neraka. Kamu ini, jadi dunianya ya, dunia. Dunia ini bukan bumi loh ya. Itu bumi itu bahasa Arab al-arad. Arad itu bukan. Ini dunia. Dunia itu yang tadi itu lebih daripada kebutuhan kita, itu dunia. Makanya sampean klambi iki butuh piro sih? Klambi butuh piro? Wis klambi paling ndak butuh 3 4 misalnya. Sampean duwe 7, 5 6 7 iki dunia. Ya. Sak lemari, ya sak lemari iku dunia iku. Mobil perlu berapa? Ya siji. Sampai duwe 3 jejer. Nah, loro 3 iki dunia. Rumah perlu seberapa? Ya rumah secukupnya. Lebih daripada cukup itu namanya dunia. Ini nanti hisab nanti. Adapun yang sampean pakai makanan misalnya ya, mangan piro? Ya sak piring. Cukup sampean mangan sego sak talam. Ndak ira kuat. Masih ya kuat tuku. Iso aku tuku ya panganan ae sak talam lek kuat. Gak meledos wetengmu moro. Siapa? Sepiring. Tapi sampean beli makanan sak talam dipangan ijen. Gak entek misalnya. Itu dunia namanya. Allah Subhanahu wa taala pernah menyuruh dunia, dunia, pergi kamu ke neraka. Fataqulu, maka dunia ini ngomong, ya Rabbi, wahai Allah, asya'i wa atba'i, pengikutku ya Allah, orang yang dulu nyari-nyari aku ya Allah. Fayaqulu subhanahu wa ta'ala, maka Allah berkata kepada dunia, alhiqu biha asya'uha wa atba'uha fayulhaquna biha. Melokno, ikutkan orang yang dulu ngejar-ngejar dunia ini di atas dunia, yang dulu ketika hidup mengejar-ngejar dunia, melokno lebok neraka bisa. Kata Imam Abdullah Haddad, ya ini dunia yang ketiga ini yang membuat orang itu jauh daripada yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, dan ketahuilah anna tullabad dunya, bahwasanya orang yang menuntut dunia, mencari dunia itu ala anwa'in, terbagi menjadi beberapa macam. Faminhum, di antara mereka, man yadlubuha ala niyati silatil aqrabin, golek dunya tujuannya untuk nyambung silaturahim. Jadi nyari dunia tujuannya untuk silaturahmi. Wa muwasatul muqillin, mencukupi orang-orang yang kurangan. Aku golek dunia iki tujuane lek ana wong sing butuh tak bantu. Saya ini cari dunia ini untuk silaturahim, untuk supaya saudara-saudara saya ini ada pekerjaan. Makanya saya buka lapangan kerja, seakan dulurku gak ono nyambut gawe. Akhirnya aku ndak mau buka pabrik iki, Mang. Buka toko tadi itu supaya keluarga saya ada pekerjaan. Wa hadza ya'uddu minal askhya. Orang yang tujuannya nyari dunia seperti ini termasuk daripada golongan orang-orang al-askhya, wong sing loman. Jadi wong loman itu duduk wong sing akeh sedekah tok. Tapi ketika dia kerja itu niatnya sudah untuk memberi. Durung oleh, durung hasil. Nah, belum hasil, saya iki golek duit tujuane lek ono lebene tak sedekahno. Tujuannya saya ini nyari buka usaha segini besarnya ini adalah nanti hasilnya badine engko tak dum-dumno fuqara wal masakin seaken. Saya ini tujuannya untuk supaya orang-orang daerah sini ada pekerjaan seaken cek ono nyambut gawe nih. Lah orang yang semacam ini minal askhia, golongan orang-orang yang loman. Walau thawabun in wafaqa amalahu niyatahu. Dan mereka akan mendapatkan pahala
kalau amalnya cocok karo niate. Iku mang niata. Tapi ketika dibuktikan temenan dah dia jadinya. Ketika dikai lebih badine temenan dah dikai sedekah. Manake wong sing janji-janji tok ah. Aku kok lek wis sugih lek hasil usaha iki duakno ya, duakno. Kok lek hasil iki insyaallah kabeh tak dumi kabeh. Ya beras 10 kiloan kabeh tak kei 5 kabeh tak kei kabeh insyaallah wis duakno. Ketika hasil usahane maju sak on gak mudun, cuman 10 kilo. Ya, beras sak on gak ono sing mudun. Ditakoni, "Sik tak gawe muter." Terus ngono muter terus. Ya, lam yuwafiq niyatahu amalahu. Gak cocok ambek niate. Jare biyen nyambut gawe golek dhuwit kate digawe sedekah. Wis hasil, sik durung sik engko insyaallah engko. Nah, sengko kok tak gawe muter maning, buka usaha maning cabang. Kok enggak cabang tak dum-dumno wis. Buka cabang sampai 500, ndak ono sing mudhun duwe. Ya iki gak ada ganjaran. Tapi kalau betul dia nyari kerja, tujuannya tadi itu untuk lebih ke sedekah. Nah, ini baru minal asqiya, golongan orang-orang loman ini. Kenapa? Niat kerja sudah bagus, ketika dapat hasil betul-betul sesuai dengan niatnya. Nah, atau tadi itu tujuannya supaya tonggo-tonggo gini, dulur-dulur kabeh oleh penggawean. Gak arone ketika maju yang jadi pegawainya bukan saudara-saudaranya. Yang kerja sama dia ndak ngambil dulur-dulure misalnya ya. Lho apa kon pegawai nih? Larang. Ya, wis mending nyeluk wong jowo ae murah-murah. Ini bayarannya larang, nyambut gawe ini gak menjanji misalnya. Ini ndak sesuai ini dengan omongannya. Walakinnahu la hikmata indahu, akan tapi tidak ada hikmah pada dirinya. Li'annal tidak punya kebijaksanaan. Li'annal hakim la yatlubu amron, karena orang yang bijaksana tidak mencari sesuatu la yadri madza yakunul hala inda husulihi, yang dia enggak tahu bagaimana keadaan ketika dia mendapatkannya. Sing tadi kan saya terangkan ya, kemang terangno kan. Wong koyo ngene iki diarani wong loman. Jadi niat nyambut gawe, aku lek saumpama nyambut gawe iki hasil oleh lebih tak gawe sedekah. Temenan tepak. Ketika hasil kemudian dia itu dibuat sedekah. Lha iki wong loman jenenge. Tapi laisal hakim, bukan orang yang bijak. Wong sing kaya ngene iki mang nyambut gawe kerja iki mang, walaupun dia dicap orang loman, tapi dia bukan orang yang bijak. Loh, kenapa? Kan wis apik ya. Iya, karena orang yang bijaksana itu bukan orang yang gambling. Bukan orang yang menerjang bahaya. Nah, sampean misalnya iki ya, lek numpak kendaraan ini misalnya, ono permainan jembatan kaca misalnya. Iya. Buka anyar, ada resiko jatuh atau numpak off-road atau apa, ada resiko nanti jatuh kecelakaan mati. Orang yang bijaksana bukan wedi mikir, iya lek pas selamat, lek pas gak selamat ya apa, wong dino apes karo tanggalane, ngono tepak apes ya apa, wis ndak gelem aku. Oh kalau kamu menerjang badai ini mungkin selamat mungkin tidak selamat, banyak tidak selamatnya tadi. Sampai yang terjang badai ku mang ya gak bijaksana aja nih. Orang bijak diinteni sih, piro suwene sih badai. Piro suwene sih diinteni sedina rong dina paling hilang. Nah, itu orang yang bijaksana. Sama seperti itu, dunia juga seperti itu. Orang ndak tahu, sampai yang jamin dah lek wis sugih bakal sedekah. Jamin dah lek wis dadi bakal eling. Jamin dah kamu kalau memang jadi orang sukses bakal akan bantu banyak orang pasti. Nah, ya enggak pasti, belum tentu lah. Kalau belum tentu kenapa kamu berani? Berarti kamu tidak bijaksana. Wal ya'tabir, hendaknya mengambil pelajaran daripada orang yang mencari dunia ini dengan kisahnya Tha'labah. Sudah sering kita dengarkan bagaimana Tha'labah sahabat Nabi, salah satu orang yang hidup di zaman Nabi.
yang diisyaratkan dengan firman Allah, wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Ilinga kon ambek cita salaba wis ana contone. Diisyaratkan dalam Al-Qur'an, di antara mereka kata Allah ada orang yang ahadallah, buat janji sama Allah. Ya Allah, Anda kasih saya harta, Anda kasih saya rezeki yang banyak ya Allah, la in atana min fadlihi lanasaddaqanna. Kalau engkau berikan aku harta yang lebih ya Allah, kalau engkau berikan aku rezeki yang lebih ya Allah, pasti aku akan buat sedekah. Pakai lam taukid. Pasti wis, gak mungkin ndak. Nunnya nun taukid bisa. Lanasaddaqanna walanakunanna minas sholihin. Pasti aku akan jadi orang soleh. Sekarang duit aku sing akeh. Dadi rezekiku tura-tura ya Allah. Wa kam min talibin niyatahu nailu syahawat wat tamattu bil ladzat wa hadza yu'addu fi jumlatil bahaim. Ya, ternyata apa Ta'labah ini? Ternyata Ta'labah ketika diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi minta didoakan sama Nabi Ta'labah ini. Ya Rasulullah, doakno aku sugih ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau kon melarat sabar iku luwih apik. Ndak wis ya Allah. Aku lek sugih sedekah tak bantu kabeh arek-arek iki. Ya, nyambut gawe ini tak bantu kabeh wis. Sejak kuwatir tak bantu kabeh. Kari lungguh mangan ngopi tok wis. Duit teko aku kabeh misalnya. Ya, jare Ta'labah. Kata Nabi, isbir, sabar kon sabar lu ya api. Ndak wis ya. Ngotot, akhirnya doakan sama Rasulullah SAW. Ya Allah, buat kaya Ta'labah ini, tambahi rezekinya ya Allah. Akhirnya dia punya peternakan, ternak kambing. Subhanallah, nyentungone Kanjeng Nabi. Ya mandi, lutut mandi maneng, pasti jadi sudah kalau Nabi yang doa. Doanya Nabi itu pasti kejadian, enggak mungkin enggak. Langsung tambah cepet. Mana itu cepet sedilu, mana lairno, mana maneng sampai wedhus sing mah. Tambah akeh mulai. Sing asale jamaah ambek Nabi ku Ta'labah iku soft ngarep dhewe gak tau telat mulai soft keloro. Tambah akeh ingon-ingone tambah mundur maneng. Tambah akeh ingon-ingone sibuk sing golek pakan, sing golek iki, golek banyu, akhirnya sampai telat rakaate. Ya, suwe-suwe gak jamaah karo Nabi. Ya, lama kelamaan ndak pernah muncul di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wis mulai tadi omongan iki. Duwe gak mudun, ibadahnya tambah jauh. Akhirnya turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk zakat. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya, ambil wahai Muhammad dari harta mereka sedekah, ai zakat. Ya, ada perintah zakat, turun perintah zakat ditagih. Tagihan Ta'labah. Nah, perintah zakat ditagih. Wahai Ta'labah, ini ada perintah dari Allah. Ya, melalui Rasulullah untuk ngambil zakat. Langsung Ta'labah ngomong apa? Aku iki wong Islam kok dipajak. Zaman dulu orang Islam ada dipajak. Sing dipajak iki wong kafir. Aku iki wong Islam kok dipajak. Apa iki? Nabi anyar-anyar maneng gawe macam-macam tadi. Aku wong Islam ketok aku sugih dipajak. Ya, kok saya dipajak ini jadi kurang ajar sama Nabi. Disampaikan kepada sahabat. Ya, Ta'labah ngomong gini ya Rasulullah. Kata Rasulullah, wailun li Ta'labah, celaka Ta'labah. Nah, celaka Ta'labah ini. Kenapa? Karena ucapannya dia. Nah, seandainya kata ulama saumpama Ta'labah itu mek ndak gelem ngono tok, iku sih gak apa-apa. Iki tapi ngomong aku ditarik pajak iki. Membuat mengada-ada Rasulullah ini. Kata Rasulullah, wailun Ta'labah, celaka Ta'labah. Akhirnya nyampe nang ke Ta'labah. Ta'labah kon didoakno ambek Nabi. Doakno apa? Cilaka. Didoakan kamu ini celaka. Takut Ta'labah. Soalnya wis ngerti, aku iki sugih gara-gara dungane Kanjeng Nabi. Wong asale melarat. Sugih gara-gara dungane Kanjeng Nabi. Lho iki saiki didoakno celaka, ya pasti celaka beneran ini berarti. Akhirnya bingung Ta'labah iki, Mang. Bingung datang ke Nabi. Ya. Ya Rasulullah, ini harta saya. Ya untuk zakat ditolak sama Rasulullah. Enggak.
Nah, saya tidak mau. Kon wingi tak jauhi tidak gelem, tidak wis. Nah, tidak mau sudah. Sampai dipaksa sama Rasul sama Sa'labah, tidak mau Rasulullah menerima. Sampai Rasulullah wafat. Ya, ketika Rasulullah wafat juga Sayyidina Abu Bakar tidak mau menerima juga. Sayyidina Umar juga tidak mau menerima juga. Naudzubillah mati dalam keadaan suul khati. Suul khati. Nah, naudzubillah min dzalik. Ya. Wa kam min talibin, ini tadi orang cari dunia niatnya bagus ya Benda. Niatnya untuk sedekah, niatnya untuk bantu orang. Berapa banyak orang yang cari dunia itu tujuannya nailus syahwat, untuk menikmati ke syahwat. Oleh duit sugih akeh apa? Oh cek iso tuku motor sing apik, iso duwe bojo sing ayu, rapi maneh, iso bangun omah gede misalnya ya. Nang arep wedok nduding tok ngene ya. Nailu syahwat. Hanya mendapatkan syahwat aja. Kok ngoyo kok nyambut gawe? Iya, kayak rapi mandeng misalnya. Wah, ya. Inai syahwat. Wa tamattu bil ladzat. Teman-teman kok niki nyambut gawe. Cek iso mangan enak, mangan opo ae enak. Nah, ono panganan opo ae tuku. Duren usum duren, borong duren, nebas duren misalnya. Sak macam untuk makanan, kelezatan. Pakai baju yang bagus misalnya, iya kayak tuku kelambi, kayak tuku perhiasan, tuku tas sing api-api kayak bojoku misalnya. Wa hadza yu'addu min jumlatil bahaim, ini termasuk daripada golongan hewan. Wong kok ini kita masuk ke hewan nih. Kelasnya kelas sapi, kelasnya kelas kambing ya ini sudah. Kenapa? Ya tujuannya hanya kenikmatan. Ya kambing itu tujuannya apa? Mangan sing enak, kawin ya sama betina ya situ sudah tujuannya kambing. Tidur wis mangan kawin ambil betina turu wis iku ya itu manusia kalau nyari dunia tujuannya untuk kelezatan aja ya sama manusia dan sapi sama manusia dan kambing sama wa ilaihi wa ila nau'ihi al isyarah bi qauli ta'ala orang yang semacam ini diisyaratkan Allah Subhanahu wa taala am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun apakah kamu menyangka kebanyakan mereka itu mendengar atau berakal inhum illa kal an'am kebanyakan manusia itu seperti hewan balhum adallu sabila bahkan lebih jelek daripada hewan lek hewan panganane pikirane iku mek mangan turu kawin makul masuk akal kenapa hewan ndak punya akal hewan ndak iso ngaji hewan ndak iso maca Quran masuk akal tapi kalau kita manusia ya, kita ini manusia bisa ngaji, tahu yang halal yang haram, tapi kok cari dunia tujuannya hanya untuk itu saja. Kita lebih jelek daripada kambing, lebih jelek daripada sapi. Wa kam min talibin berapa banyak orang yang mencari dunia, ya tulubud dunia liyufakhira biha. Bahkan lebih jelek daripada itu. Tadi kan yang pertama nyari dunia untuk tujuannya sedekah. Ini sudah bagus tapi tidak bijaksana. Yang kedua cari dunia tujuannya untuk kenikmatan. Ini sama levelnya dengan hewan. Yang ketiga, nyari dunia litafakhor, untuk bangga-banggaan. Wa yukatsiru biha, untuk banyak-banyakan. Wa yubahi biha, bangga-banggaan, sombong-sombongan. Wa huwa ma'dud minal humqa al-maghrurin, ini termasuk golongan orang yang tolol, tertipu, bal minal halikin, bahkan termasuk orang yang celaka. Cari dunia supaya bangga-banggaan. Iya sih, cek ero lek aku wong sugih. Kenapa kamu cari dunia? Ya cek jergani ambek wong. Kak ngono gak jergani kok dadi wong melarat. Oh, gak ditoleh ambek wong kon mlaku. Golek duit sing akeh, cek ini kon ngomong didongakno ambek wong. Cek ini kon mlaku disopo ambek wong. Kenapa? Lek wong sugih iku baru diregani ambek wong. Melarat gak diregani. Nah, sampean murid mlaku noleh gak ditoleh ambek wong, mati gak dijunguk. Ya. Tapi lek wong sugih kejojo paku sak Pasuruan ro kabeh. Si fulan loro, apa kejojo paku. Wong sugih diperhatikan sama orang, saya nyari dunia supaya jadi kaya seperti dia. Kenapa? Jadi pusat perhatian. Diperhatikan sama orang atau bangga-banggaan. Iya cik ndak izin aku golek pulang kampung. Nah, cik ndak izin aku. Dadi wong sugih. Ini kata Muhaddad termasuk golongan orang-orang yang tolol tertipu. Qad alima kullu unasin masyrabahum. Sudah diketahui setiap manusia tempatnya mereka. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Fansah ya akhi li nafsik, kata beliau terakhir, nasihati dirimu sendiri.
Gak iso. Sing iso nasihati awakmu iki ya awakmu dhewe. Wis Quran sudah ngasih tahu, hadis sudah ngasih tahu, yang bisa nasihati kamu ya diri kamu sendiri. Hati-hati wa iyyaka an tughsyaha. Hati-hati kamu jangan sampai ditipu sama dunia. Fatad'i amran laisa min niyatik. Akhirnya kamu ngaku-ngaku sesuatu yang bukan niatmu. Ngaku-ngaku sing duduk niatmu. Ngaku kon golek duit kaya apa? Nah, aku iki golek duit iki nyambut gawe ngoyo iki tujuannya ya untuk ibadah. Ya untuk sedekah. Di mulut kita ngomong seperti itu. Padahal hati kita tahu, aku ini golek duit tujuannya kepingin menikmati dunia. Kan sering kita, ya di hati kita tahu kita ini nyari kerja ini tujuannya ya kepingin urip enak, kepingin bangun rumah yang besar, beli mobil yang mewah. Tapi di lisan aku ini golek duit ini tujuannya kayak ibadah. Nah, lah orang semisal ini yang bisa nasihati ya kamu sendiri. Ketika kamu ditegur sama orang kon kayak apa? Kerja kok ngoyo temen. Aku tujuannya kayak sedekah. Padahal di hati kita tahu. Goro iku mang ngomongan iku mang goro. Nah, digawe iku mang ya, digawe golek dunia kenikmatan, nyari makanan yang lezat, rumah yang bagus, perempuan yang cantik. Adalah tujuannya untuk itu. Kita membohongi diri kita sendiri. Ya, waqt takunu qad jama'ta bainal iflas wa da'wah. Akhirnya terkumpul pada diri kamu rugi dan juga ngaku-ngaku. Fatakhsirud dunya wal akhirah, maka kamu jadi orang yang rugi dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Itu yang dimaksud kerugian yang nyata. Rugi dunia, rugi akhirat. Idza taqarrara hadza fanashra fil khatimah wa naqul. Ya. Ini permulaan dasarnya. Kata beliau, kenapa sih kok dijelaskan kejelekannya dunia ini bagaimana? Supaya kamu tahu. Iki lho dasare. Ya. Kalau api iblas. Orang yang cari dunia itu tidak ada bagusnya. Walaupun niatnya itu sedekah. Walaupun katanya niatnya untuk bantu orang. Kalau saya riwayat Sayyidina Isa, ya talibad dunya litabir tarkuka lid dunya abar. Wahai orang yang cari dunia tujuannya untuk sedekah. Wahai orang yang cari dunia tujuannya untuk bantu. Aku ini golek dunia tujuannya kayak sedekah. Kayak bantu masjid kono lek sing butuh, gawe bantu wong sing lara misalnya. Tarku kali dunia abar. Kamu meninggalkan dunia itu lebih bagus. Ya, kamu ndak ngoyo cari dunia itu jauh lebih bagus daripada kamu kerja ngoyo kemudian ngumpulkan dunia yang lebih tapi dengan niat untuk berbuat baik. Mending kamu udah aja kerja yang ngoyo, wis kerja seadanya. Pokok cukup gaya makan, cukup buat tempat tinggal, cukup untuk pakaian, itu lebih bagus. Nanti kata beliau kita akan jelaskan bagaimana ayat Al-Qur'an maupun hadis yang menjelaskan tentang hinanya itu dunia. Wallahu a'lam bishawab.